Ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Entahlah, seperti candu yang ada di dalam aliran darah, gunung dan alam liar terus memanggil untuk kembali. Di saat yang sama, semakin dewasa semakin saya sadari bahwa seliar apapun alam, seliar apapun kita, pada akhirnya hidup adalah tentang rencana. Berbekal pemikiran tersebut, saya merencanakan petualangan yang lebih mendebarkan, yang semoga saja bisa menginspirasi orang lain untuk turut bergerak. Karena itulah saya nekat cuti dari dunia panggung, kemudian terfokus pada sebuah impian yang sudah lama saya simpan sendirian. Sebuah impian untuk mendaki 33 gunung di 33 provinsi di Indonesia. Jujur saja saya tidak tahu apakah ekspedisi ini akan berhasil atau tidak. Tapi, selama nyawa masih di dalam raga, saya akan berusaha sekuat tenaga. Sahabat, akan menyenangkan sekali rasanya jika engkau turut menyaksikan suka dukanya dan menjadi bagian dari Atap Negeri. Hal yang paling menyebalkan dari petualangan adalah, sekali kau terkena racunnya, kau akan kecanduan. Kau akan mencari cara untuk kembali berkelana, meski harus menumpang mobil, tidur mengemper, atau bahkan keluar dari nyamannya rumah dan pekerjaan. Tapi, ketika kau tiba di destinasi impianmu, kau tahu semua pengorbanan itu sepadan. Maka disinilah kami, keluar dari pekerjaan demi menggapai impian. Belajar bersahabat dengan rasa takut, sekaligus belajar berani menghadapi segala risiko. Petualangan mungkin akan menyakiti kita, tapi terjebak dalam rutinitas yang tidak kita sukai akan membunuh kita perlahan. Tatkala segala beban menekan batin, mungkin sudah saatnya untuk sejenak menghilang. Siapa tahu, berbekal rasa kehilangan, kita akan saling menemukan. Berbekal rasa sakit, kita akan saling menyembuhkan. Negeri ini teramat sangat besar. Ada banyak tempat yang kita tidak tahu sama sekali. Meski begitu, hati kecil sering memanggil untuk mulai berjalan, melihat keindahan negeri. Di saat yang sama, rasa takut pun mencegah langkah. Tidak apa-apa. Tidak harus langsung mengambil langkah besar. Kita bisa mulai pelan-pelan dengan langkah kecil setiap harinya. Yang penting, mencoba, bukan cuma diam. Butuh berbelas-belas jam lainnya untuk mencapai puncak Gunung Beriun. Tapi, lihatlah saya hari ini, bercanda tawa bersama kawan-kawan baru, bercerita tentang hal-hal yang sama-sama asing. Saya percaya, di antara keterasingan, kita akan menemukan kebersamaan. Di antara perbedaan, kita akan menemukan persamaan. Dan di kejauhan, kita akan menemukan kedekatan. Hidup kita dibentuk dari banyaknya keputusan. Dan tingkat kedewasaan kita tidak dinilai dari cara kita mengambil keputusan, melainkan dari cara kita bersikap ketika salah mengambil keputusan. Saat kebanyakan orang senang menyalahkan daripada membetulkan, semoga kau dan aku menjadi manusia yang fokus mencari jalan yang betul, bukan sibuk meratapi jalan yang salah. Sama seperti di hutan, jika ketika salah jalan kami panik, yang ada malah kehilangan arah. Yang mesti kita lakukan adalah tetap tenang, turuti apa yang diimbau, dan jangan lakukan apa yang tidak perlu. Hutan lebat bisa kita buatkan jalan masuk, dan masalah hebat bisa kita carikan jalan keluar. Saya percaya semua akan kembali membaik. Tetap sehat bagi kawan-kawan yang sehat, dan lekas pulih bagi kawan-kawan yang kurang sehat. Memang benar kata pepatah, takkan lari gunung dikejar. Ada kalanya kita mesti sejenak istirahat, menahan diri untuk menggapai impian demi kebaikan bersama.
Toh jika memang sudah waktunya, semua yang mestinya terjadi pasti akan terjadi tanpa perlu dipaksa. Tahun ini banyak hal buruk yang menimpa hidup kita. Kita tidak bisa melihat senyuman karena mesti tertutup masker. Kita memelihara rasa takut karena tidak mau keluarga terpapar hal buruk. Kita harus menjaga diri dengan cara menjaga jarak. Tapi, di antara banyaknya hal buruk yang teramat besar untuk kita terima, kita jadi menghargai hal-hal kecil yang tadinya tidak berarti. Kita mungkin tidak bisa melihat senyuman, tapi tatapan mata yang tulus tetap menghangatkan hati. Kita mungkin memelihara rasa takut, tapi toh rasa takut itu membuat kita lebih waspada dan wawas diri. Kita mungkin harus jaga jarak, tapi anehnya ketika raga berjarak, kepedulian satu sama lain malah terasa lebih dekat. Saya percaya, di antara banyaknya jalan buntu, manusia akan saling bantu. Ketika kita mencintai sesuatu, bagi saya ini merupakan bukti betapa siapapun, berapapun usianya, bisa mendaki gunung, asalkan tidak lupa untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Di hadapan alam semesta, tidak ada yang namanya senioritas. Tidak ada si tua dan si muda. Yang ada hanyalah orang-orang yang saling belajar, yang saling menjadi guru bagi satu sama lain, yang saling bercerita dan bertukar canda tawa. Kenangan diciptakan untuk menetap, meskipun kenyataan sudah lama pergi. Begitulah cara otak kita bekerja. Makanya, kebanyakan dari kita senang terperangkap di masa lalu daripada menangkap masa depan. Dulu, jika kawan saya bertanya seperti apa Gunung Rinjani, saya akan menjelaskan tentang keindahan sabananya, langitnya yang membiru, serta puncaknya yang eksotis. Sebatas itu. Seolah-olah ingatan saya menghapus fakta bahwa di balik kecantikan Rinjani juga terdapat medan yang panjang dan menyulitkan. Barangkali begitulah cara kerja otak. Mengingat yang seharusnya dilupakan, melupakan yang seharusnya diingat. Itulah kenapa ketika kita mengenang seseorang dari masa lalu, kita hanya mengingat yang indah-indahnya saja. Kita lupa bahwa ada rintangan dan hal-hal menyakitkan yang membuat kita harus memilih antara melanjutkan, mengulang, atau berhenti. Dan setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Kita harus siap menanggungnya. Di lapangan, rencana bisa berubah jadi bencana. Ketika itulah kedewasaan kita diuji. Bukan saat mengambil keputusan, tapi saat salah mengambil keputusan. Bagi saya, membuat video dokumenter adalah sesuatu yang harus saya prioritaskan. Keselamatan diri dan tim adalah juga sesuatu yang harus saya prioritaskan. Dan jika hal-hal tersebut adalah sebuah kesalahan, maka saya siap menanggung konsekuensinya. Karena pada akhirnya, kecantikan Rinjani adalah hal yang sepadan. Curah hujan makin tinggi, tapi bukannya negeri ini makin dingin, malah makin panas. Apalagi di dunia maya. Orang-orang sibuk berkelahi. Saya mau nimbrung, tapi udah terlalu banyak orang pintar. Ya udahlah. Daripada sibuk berkelahi, lebih baik sibuk melakukan hal yang paling saya suka aja. Mendaki. Rasa syukur menyelimuti dada. Ternyata saya masih diberi kesempatan untuk menapakkan kaki di puncak gunung. Tinggi atau rendah tidak jadi masalah.
Karena pada akhirnya, gunung mengajarkan kita untuk meninggikan mimpi dan merendahkan hati. Tidak ada daratan yang perlu ditaklukkan. Yang ada hanya ego yang mesti ditundukkan. Selepas berfotoria, kami pun menyempatkan untuk hormat bendera. Terselip doa untuk negeri. Semoga semua yang kurang baik lekas membaik. Semoga yang terpecah belah kembali rekat. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari, melaporkan dari